kembali lagi di YouTube channel aku, Rafika Nurhapsari. Di video aku kali ini mungkin lebih aku pengen menemani teman-teman belajar gitu ya, khususnya di materi ini. Mata pelajaran biologi kelas 10 SMA bab pertama semester 1 ya, tentang ruang lingkup biologi. Oke. Buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku, salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Rafika Nurhapsari, tapi teman-teman bisa panggil aku Kak Vika aja. Insya Allah nanti Kak Vika akan menemani teman-teman semua belajar biologi. Oke? Oke ya, kita lanjut membahas tentang ini. Pengertian dari biologi, jadi yang perlu ditekankan, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Maksudnya, bisa mempelajari bagaimana interaksinya satu sama lain gitu ya, dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan. Jadi makhluk hidup di sini maksudnya bisa interaksi satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, ataupun makhluk hidup dengan makhluk tak hidupnya, dengan lingkungannya, dengan lingkungan abiotiknya gitu ya. Itu akan kita pelajari. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, karakteristik makhluk hidup. Nah, tadi kita di slide sebelumnya sudah membahas ya bahwa biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup di sini ternyata juga ada loh karakteristiknya gitu ya. Jadi nggak sembarang asal ya udah makhluk hidup gitu ya. Jadi kita juga punya karakteristik makhluk hidup gitu ya. Jadi objek yang dipelajari dalam biologi itu kan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan objek sains lainnya. Apa aja karakteristik dasar makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup disusun oleh sel ya. Jadi ini nih tubuh kita, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, itu semuanya tersusun dari sel gitu ya. Sel itu apa? Nah, nanti ada pembahasan di babnya tersendiri mengenai sel gitu ya. Intinya sel itu bisa dikatakan sebagai unit terkecil dari suatu makhluk hidup, unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, seperti pada gambar ini ya, misalkan nih, manusia yang dulunya dari bayi, kemudian masa kanak-kanak, remaja, dewasa. Nah, itu pasti mengalami pertumbuhan dari segi ukuran, dari segi tinggi badan ya, dan perkembangannya juga pasti ada gitu ya, mengalami perkembangan. Misalkan dari ciri-ciri apa? Sekundernya misalkan ya, wanita yang dulu waktu masih anak-anak kan belum menstruasi, ketika udah remaja atau dewasa menstruasi. Nah, itu bagian dari makhluk hidup mengalami perkembangan. Atau laki-laki seperti adanya jakun gitu ya. Kemudian pada hewan ayam nih yang tadinya telur ya, terus menetas jadi anak ayam, ditumbuh lagi jadi dewasa. Tanaman juga seperti itu sama. Selanjutnya, makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Nah, metabolisme bisa dikatakan sebagai seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Ya. Jadi reaksi kimia ini terjadi akibat adanya interaksi secara teratur antara molekul-molekul yang ada di dalam sel. Misalkan adanya proses pengolahan zat gizi, jadi kan kita makan gitu ya. Misalkan kita makan karbo, protein, itu perlu diolah, diserap gitu kan, yang nantinya akan diubah menjadi energi untuk tubuh kita gitu ya. Nah, itu merupakan proses metabolisme. Selanjutnya, makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangan. Pada gambar nih, misalkan contohnya tanaman gitu ya. Misalkan tanaman tadinya bengkok ke sebelah kiri. Ketika dia ada cahaya dari arah kanan sini, tanaman itu nantinya akan tumbuh mengikuti datangnya cahaya itu. Dia peka terhadap datangnya sinar matahari. Atau misalkan putri malu. Tanaman putri malu kan daun-daunnya kebuka. Ketika dia ada rangsangan sentuhan, dia akan menutup
gitu ya daunnya. Kemudian misalkan kita manusia, ketika ada misalkan kaki kita mungkin kecipratan minyak panas gitu ya, atau nggak sengaja injak beling, pasti kita akan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut kan, otomatis gitu, nggak mungkin nggak ada respon. Paling nggak kita akan mengangkat kaki atau memberikan respon kaget dan lain-lain. Selanjutnya makhluk hidup melakukan reproduksi. Nah, ya makhluk hidup melakukan reproduksi ya, atau menghasilkan keturunan gitu ya. Yang tujuannya untuk apa? Yang tujuannya dari berkembang biak untuk melestarikan keturunannya supaya tidak punah. Jadi berkembang biak atau bereproduksi itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sehingga dari kemampuan tersebut makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan dan terjadi regenerasi. Selanjutnya, makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Penyesuaian ini dapat berupa bentuk tubuhnya, penyesuaian dari tingkah lakunya, dan penyesuaian dari bentuk tubuhnya. Jadi setiap makhluk hidup itu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka dia akan dapat bertahan hidup gitu ya. Tujuannya dia harus suatu makhluk hidup harus bisa atau mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, ya tujuannya untuk supaya dia dapat bertahan gitu ya di lingkungan tersebut, dapat bertahan hidup. Selanjutnya, makhluk hidup dapat bergerak. Ya, pasti ya manusia, hewan gitu ya, dapat bergerak. Nah, kalau misalkan tumbuhan apakah dia bergerak? Ya, dia bergerak tapi mungkin bergeraknya bukan bergerak aktif ya seperti manusia dan hewan. Dia bergerak pasif. Dia bergerak, mungkin kita tidak bisa melihat pergerakan dia secara cepat gitu ya. Beda kalau misalkan bergerak karena adanya angin gitu ya, itu mah dia bergerak karena adanya angin kan, bukan bergerak secara dengan sendirinya gitu. Misalkan kalau di dalam tanah nih, akar tanaman, dia sebenarnya bergeraknya gimana? Dia bergerak, akar tanaman bergerak menuju ke sumber air gitu ya, akan mencari tanah atau daerah-daerah di dalam tanah yang kaya akan garam mineralnya, airnya, nutrisinya gitu ya, untuk kebutuhan nutrisi bagi tumbuhannya gitu. Nah, yang kedelapan, makhluk hidup memerlukan nutrisi ya, memerlukan zat gizi, memerlukan makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Nah, oke, alhamdulillah kita selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Kalau masih ada yang ingin ditanya atau yang belum paham, bisa di chat di kolom komentar. Insya Allah nanti kakak jawab ya. Tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.